Puji syukur yang tiada tara kita panjatkan, terlebih saya pribadi masih diberi kesempatan untuk bisa berbagi pengalaman. Karena saya menjadi pemateri hari ini bukan berarti saya lebih mampu atau lebih menguasai ilmu, namun Allah memberi kesempatan untuk bisa berbagi tentang apa yang saya alami dan juga mungkin ada beberapa hal yang saya pelajari. Hari ini saya akan mengangkat tema Brain Based Parenting yang merupakan untayan dari Mind Management Program. Kemungkinan besar untuk materi ini tidak akan habis satu pertemuan, jadi mungkin nanti akan ada part 1 atau part 2. Nah, yang ingin saya angkat hari ini adalah lebih ke berbagi tentang 5 langkah mencetak anak cerdas, takwa, dan bahagia. Hadirin Ikhwan Akhwatillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah dibacakan ayat surat Al-Hadid. Nah, sayangnya Abah tidak membacakan ayat 20 ya. Tadi saya sudah request ayat Iya, 20, maaf, tapi maaf. nggak masalah. Oke. Siap. Jadi parenting atau menjadi orang tua merupakan salah satu kenikmatan yang luar biasa. Ya, banyak orang yang mendambakan anak atau keturunan, namun ada hal yang disayangkan ketika seorang orang tua diamanahkan anak dan keturunan kurang memiliki tujuan dan clarity dalam bagaimana membesarkan, mendidik, dan apalagi memiliki visi terhadap anak yang diamanahkan kepada kita. Nah, hadirin, hari ini saya akan coba membagikan telaah dan juga beberapa pengalaman yang terjadi baik saya pribadi dalam membesarkan anak, juga dalam hal beberapa penelitian yang sebetulnya bersumber dari Quran dan hadis, hanya saja penyampaiannya mungkin saya akan menyampaikan dari sisi neurologi dan juga dari sisi behavior atau perilaku. Baik, ini saya skip aja. Baik, sebelum saya mulai, saya ingin tanya dulu nih, bagi yang sudah memiliki atau yang ingin berencana untuk memiliki keturunan, pengen tanya, apa sih tujuan anak tuh dilahirkan di muka bumi? Coba deh, Abah, tujuan anak dilahirkan ke muka bumi apa, Bah? Untuk hidup ya sih. Untuk hidup. Iya. Hanya sebatas hidup aja, Bah. Jadi dia jadi Ya, anak baik, jadi anak nggak baik, nggak masalah gitu. masalah harusnya. Nah, Biasa tujuan anak dilahirkan ya untuk apa ya? Banyak sekali harusnya. tujuan itu nggak bisa banyak, Bah. Tujuan itu harus satu. Wah Contoh gitu. misalkan, Kang Dani mau ke Bekasi, kan nggak bisa. Saya mau ke Bekasi sama ke Jogja, kan nggak Ah mungkin. ya Di betul. samping arahnya berbeda, juga memang tidak akan membuat tujuan kita sampai. Berarti untuk Dan hidup yang lebih namanya baik gitu ya. untuk ribut lebih baik, itu masih ambigu. Contoh gini Ambigu. lah, Abah naik taksi offline ya. Pasti Iya, iya, tanya iya. kan, mau kemana Betul, Pak? betul. Lalu Abah Mm-mm. jawab, tolong antar saya ke tempat yang nyaman. Nyampe nggak kira-kira, Abah? Ah, ya, ya betul. Nggak akan Nyamannya nyampe menurut kan? siapa kan gitu ya. Betul. Atau antar Beda-beda saya ke kan. tempat yang baik, Mm-mm. gitu kan? Nggak akan nyampe. Kenapa? Karena nggak ada clarity, nggak ada kejelasan. Iya, iya, Jadi betul. tujuan tuh wajib jelas, walaupun nggak harus detail. Mm-mm. Kebayang nggak kalau saya naik taksi pas ditanya mau kemana, saya jawab, saya misalkan mau ke Jalan Samsudin nomor 83. Nah, catnya warna hitam. Makin jelas, semakin konkret, yang terjadi adalah ketika di tengah jalan kita memiliki hambatan, maka tanpa diminta dan disuruh, otak kita sudah merekomendasikan solusi. Kalau Abah tujuannya mau pergi ke Jakarta, di tengah jalan, misalkan ada kendala, entah itu ban kempes atau mobil mogok, maka secara otomatis otak kita akan menyarankan, entah itu kita naik taksi, entah itu kita cari tumpangan, atau jalan kaki, itu semua direkomendasikan sama otak. Syaratnya cuma satu,
Otak manusia sudah didesain untuk memiliki resolusi dan solusi ketika dia punya tujuan. Karena manusia adalah merupakan makhluk tujuan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan di Quran bahwasanya tiada lain jin dan manusia Allah ciptakan untuk beribadah. Nah, sedangkan anak lahir ke dunia adalah bertujuan untuk sukses. Jadi satu-satunya tujuan anak kita lahir ke dunia itu adalah untuk sukses. Hanya untuk sukses. Permasalahannya adalah sukses jadi apa? Bisakah anak kita sukses jadi eh, seorang yang tadi Abah bilang baik, ya? Bisa juga sukses jadi orang yang tidak baik. Nah, banyak orang tua yang tidak paham bahwasannya pemenang itu dilatih, pecundang juga dilatih. Contoh, Abah tiap hari bangun jam berapa, Bah? Bangun Ya, jam segitu biasanya mah. jam berapa misalkan? Contoh lah, Jam 4 misalkan. jam 4, oke. Hari ini Abah bangun jam 4. Setiap hari Abah bangun jam 4. Tiba-tiba satu saat Abah bangun jam 7. Ngerasa nggak enak nggak, Bah? Luas. Nggak enak kan? Oke, hari ini bangun jam 7. Besok bangun jam 7 lagi. Masih ngerasa nggak enak nggak? Masih. Masih. Terus Abah setiap hari bangun jam 7, lama-lama jadi biasa kan bangun jam 7? Iya. Ya, ya. Nah, artinya menjadi pemenang dilatih, jadi pecundang juga dilatih. Menjadi seorang yang pribadi yang soleh atau solehah itu dilatih, menjadi seorang pendosa juga dilatih. Menurut Abah, kira-kira seorang pendosa perlu sabar nggak? Perlu atuh. Semua Perlu juga orang harus sabar. sabar. Seorang pendosa perlu melungarkan harta, berkorban nyawa, Sama. sangat perlu. Jadi sebetulnya sisi effortnya sama. Kenapa? Karena pemenang atau pecundang, dua-duanya dilatih. Nah, sehingga tujuan anak dilahirkan adalah untuk sukses. Permasalahannya adalah definisi sukses itu yang mendefinisikan anak akan jadi apa ke depannya. Nah, izinkan saya dengan segala kerendahan hati merekomendasikan definisi daripada sukses. Kalau saya minta bayangkan kepada rekan-rekan yang ada di sini, banyak beranggapan bahwa apa itu sukses? Contoh ya, kita big brother kita ya, Kang Dani. Menurut Kang Dani, sukses apa Kang Dani? Ya, sukses. Mm-mm. Khairun nas anfa'uhum linnas. Oke, artinya apa itu? Sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya. Baik, paling banyak manfaatnya. Sekarang Kang Dani bayangkan orang yang paling sukses menurut Kang Dani. Baginda kita Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. Pertanyaannya adalah, jauh atau dekat kalau kita bayangkan? Jauh dipisahkan oleh waktu, tapi dekat di dalam doa ya. Nah, jadi itulah yang membuat banyak orang ketika punya tujuan, ketika punya definisi sukses, membuat si ritmenya menuju sukses itu agak terhambat. Kenapa? Karena mendefinisikan sukses suatu hal yang tadi jauh. Misalkan ada yang katakan, oh sukses itu adalah surga. Ya masa surga kita belum mengalami gitu kan ya. Dan prosesnya sangat panjang sekali. Padang Mahsyar saja 50.000 tahun gitu kan. Nah, maka izinkan saya untuk mendefinisikan sebuah definisi sukses yang paling primitif, paling sederhana. Apa itu? Sukses adalah ketika kita melakukan sesuatu yang sudah kita putuskan. Kita berkomitmen selalu melakukan apa yang kita putuskan. Nah, itu adalah sesuai dengan ayat Quran. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sering menyindir manusia? Kenapa engkau sering kali mengatakan apa yang tidak kamu lakukan? Itu pertama. Yang kedua, ada ayat mengatakan beribadalah terus-menerus sampai muncul sebuah keyakinan. Nah, dari dua ayat Quran itu saya mendefinisikan bahwasanya sukses itu adalah ketika kita melakukan apa yang kita putuskan. Hari ini saya memutuskan untuk buang sampah. Maka apapun yang terjadi, mau hujan angin, dordar gelap,
tetap buang sampah, maka kita sudah sukses. Nah, kerangka terkecil ini itu yang memframing seorang anak. Kita jangan dulu jauh-jauh ke surga dan neraka, tapi kita coba membangun, membuild up karakter si anak lewat apa? Memastikan anak kita melakukan apa yang sudah dia putuskan. Contoh yang paling konkret adalah, Abah kalau misalkan Abah sehari buat 10 agenda, terus yang dicontreng cuma 2, kira-kira besok mau buat agenda lagi nggak? Besok buat agenda yang baru. Buat agenda baru. Tapi ada perasaan nyesel nggak ketika lihat dari 10 jadwal, cuma 2 yang dicontreng? Iya. Nah, sekarang bayangin kalau Abah hari ini buat 10 jadwal, 9 dicontreng. Bangga nggak? Bangga tuh. Bangga. Besok bakal buat jadwal lagi nggak? Iya. Nah, itu menandakan bahwasanya setiap kita melakukan apa yang kita putuskan, maka kita sedang membuild up sebuah karakter sukses. Ya, memang sudah disetting dalam otak manusia ada yang namanya endorfin dan dopamin. Itu adalah 2 hormon kebahagiaan yang salah satunya adalah dibentuk dengan ketika kita mencapai apa yang kita tuju. Nah, yang kita tuju itu jangan jauh-jauh. Hal yang kecil dulu. Karena prinsip manusia adalah little fact, big effect. Kalau pakai bahasa Indonesia atau menyadur perkataan Umi saya dulu. Manusia itu kaselek bukan sama tulang sapi, tapi sama cucuk. Saking kecilnya, duri ikan tuh nggak dibilang tulang kan, bilangnya cucuk atau duri, saking kecilnya. Itu yang membuat manusia itu gagal, itu juga yang membuat manusia sukses. Artinya apa? Hal yang kita putuskan setiap hari kita melakukan dengan sedaya upaya kita. Nah, ini berhubungan dengan fungsi otak manusia. Nah, ini ada baru pengantar ya, bagaimana membangun karakter si anak sebagai pondasi utama. Belum masuk ke 5 langkahnya. Nah, jadi seorang orang tua yang ideal, yang punya visi yang luar biasa dalam hal membesarkan anak, maka pondasi utamanya adalah dia perlu paham bahwa tujuan anak dilahirkan di muka bumi adalah untuk sukses. Dan bagaimana mewujudkan itu? Biasakan anak untuk melakukan apa yang dia putuskan, apapun yang terjadi, gitu ya. Oke, nah untuk masalah otak manusia, ada sisi kemampuan, ada sisi fungsi. Yang ini akan saya skip. Kenapa? Karena saya sudah bahas berkali-kali dari sisi kemampuan otak manusia ya. Otak manusia itu secara fungsi dia tidak hanya untuk berpikir. Otak manusia dipakai untuk berpikir hanya 12%. Ini saya skip. Oke, nah otak manusia kalau dibelah secara vertikal maka menghasilkan 3 bagian otak yang berbeda, yaitu otak reptil, otak mamalia, dan juga otak neokorteks. Ya, dan ini pernah saya bahas di manajemen seri yang pertama dan yang kedua. Ini tidak perlu saya bahas lagi. Ya, intinya adalah otak reptil tujuannya adalah bertahan hidup. Dia tidak bisa berpikir, dia tidak bisa merasa. Dia hanya tahu bertahan hidup. Ya. Lalu yang kedua adalah otak limbic system atau otak mamalia. Ini adalah semua sumber perpustakaan kita yang sangat dahsyat karena semua yang pernah kita hirup, pernah cium, pernah kita kecap, pernah kita sentuh, pernah kita dengar, dan pernah kita lihat, semuanya disimpan dalam memori yang sangat luar biasa yang namanya otak mamalia atau otak limbik. Tapi muncul ke permukaan tidak sebagai ingatan, melainkan sebagai perasaan. Jadi sini adalah semua rentang emosi kita ada di otak mamalia. Sehingga ketika dia mengatakan, saya cinta sama kamu, jangan bangga. Kenapa? Karena itu tidak eksklusif buat manusia. Binatang mamalia yang lain pun bisa punya kemampuan untuk mencintai, untuk setia, untuk sedih, untuk bahagia, untuk bisa bergembira. Itu semua bisa dirasakan oleh semua makhluk binatang mamalia. Nah, kita diklasifikasikan sebagai manusia itu adalah bagian daripada mamalia. Maka kita punya struktur otak yang serupa. Ya, jadi kalau ada orang yang masih pegangannya emosi, jangan bangga. Karena itu masih ranahnya ranah
binatang mamalia. Sedangkan untuk yang terakhir, bagian terakhir adalah ada yang namanya neokorteks. Nah, neokorteks ini adalah merupakan bagian otak yang didesain, satu-satunya bagian otak yang didesain untuk berpikir. Neokorteks mengkontrol hanya 12% dalam hidup kita. 88% hidup kita dikontrol oleh otak limbik dan juga otak reptil. Nah, neokorteks inilah, dengan ada neokorteks memiliki kemampuan, dia mampu melihat sesuatu hal yang belum pernah ada. Itu sebabnya konsep surga dan neraka, konsep agama hanya bisa diterima oleh manusia. Kenapa? Karena satu-satunya makhluk ciptaan Allah yang memiliki neokorteks, yang memiliki kemampuan melihat satu hal yang belum pernah dilihat, hanyalah manusia. Nah, dari Triune Brain ini akan menghasilkan berbagai karakter atau yang namanya human default karakteristik. Jadi 4 sifat atau karakteristik dasar manusia. Aslinya ada 20, tapi saya bawa dulu 4. Ya, ini udah saya bahas juga di manajemen seri sebelumnya, tapi saya refresh ya. Pertama, manusia adalah makhluk yang egois. Mau itu anak kecil usia 2 tahun, mau itu anak dewasa usia puluhan tahun, dia adalah makhluk yang egois. Dan ingat, anak kita itu adalah manusia kecil. Artinya, selama dia masih memang manusia, maka dia memiliki sifat karakteristik ini. Yang kedua, manusia itu paling nggak bisa dilarang. Manusia itu nggak bisa dilabel, nggak suka dilabel, nggak suka dicegah, nggak suka dihakimi. Makanya segimanapun juga, Abah pasti nggak suka dinasehatin kan? Nggak ada di antara kita yang suka dinasehatin. Kenapa? Karena dinasehatin itu sedang dihakimi. Yang dinasehati salah, yang menasehati benar. Makanya nggak ada manusia yang suka dinasehati. Ya, tapi manusia sangat suka dan mudah untuk dikondisikan. Ya, saya kemarin pakai pemisalan, kalau kita bawa orang yang paling nggak teratur atau paling semrawut di Indonesia dibawa ke Singapura, otomatis dia akan menyesuaikan. Karena apa? Karena dikondisikan oleh lingkungan. Ya minimal ya, kalau di sini ada Pak Haji gitu kan, orang tukang mabok juga kalau di Mekah mah nggak kepikiran buat minum-minum alkohol gitu kan. Kenapa? Karena pengkondisian lingkungannya di Mekah gitu loh. Lalu manusia itu selalu mencari dukungan, ya. Dan terakhir adalah manusia selalu mencari persamaan. Oke. Walaupun Pak Haji misalkan sudah bertahun-tahun di Mekah, kalau ketemu sama saya di sana pasti bahasanya ngomong bahasa Indonesia atau bahasa Sunda, gitu kan. Nggak mungkin ngomong bahasa Arab gitu. Nah, ini adalah sebuah gambar yang mencerminkan antara mangsa dan pemangsa. Ya, ini pernah saya bahas, artinya pemangsa itu selalu mengejar mangsa, tapi dari sisi motivasi, mangsa itu selalu punya motivasi lebih kuat. Kenapa? Karena dia merasa terancam, dia mengaktifkan otak reptil yang paling dasar. Sedangkan otak mamalia, dia hanya menggunakan otak mamalianya. Sehingga ketika dia gagal menangkap mangsa, ya paling banter dia cuma lapar. Tapi kalau si mangsa, kalau dia mengurangi kecepatan larinya, sudah tidak ada lagi hari esok. Maka itu secara motivasi jauh lebih kuat mangsa ketimbang pemangsa. Nah, ya, untuk menjadi seorang orang tua itu adalah merupakan perjuangan antara diri kita dengan diri kita sendiri. Karena menjadi orang tua tidak secara otomatis kita punya otoritas terhadap lingkungan keluarga kita ataupun terhadap anak-anak kita. Nah, banyak orang tua yang terjebak dengan perkataan bahwasanya anak itu bisa durhaka sama orang tua. Tapi orang tua lupa, orang tua pun bisa durhaka sama anak. Ya. Dan itu bisa jadi bumerang. Kenapa? Karena orang tua adalah yang pertama kali dihisab ketika untuk perkembangan si anak. Ya. Nah, oleh karena itu, menjadi orang tua tidak secara otomatis dia memiliki otoritas. Nah, bagaimana sih caranya langkah yang paling sederhana? Kembali lagi, ini belum langkah awal, ini baru pengantar. Jadi, Sobat Dendrat, Ikhwan Akhwat Fillah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
sebelum kita masuk ke langkah-langkah bagaimana mencetak anak cerdas, takwa, bahagia, ada sebuah treatment yang bisa kita lakukan yang secara instan langsung memperbaiki karakter anak. Apapun yang sedang ayah bunda atau ikhwan akhwat filah yang sedang keluhkan tentang anak saat ini, berapapun usianya, baik itu masih balita, masih anak-anak, remaja, atau bahkan mungkin anak dewasa. Kalau kita merasa ada suatu karakter yang kurang baik dari anak kita, maka yang perlu pertama kali dilakukan adalah ini, perbaiki hubungan dengan pasangan kita. Ya, ayah bunda ikhwan akhwat filah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara kita terlalu fokus kepada anak kita lupa terhadap pasangan kita. Padahal yang perlu dijaga adalah hubungan dengan pasangan. Ya, contoh aja gini, ketika istri kita hamil, kalau kita pulang, banyak yang menyapa tuh dede bayinya dulu ya, diajak ngobrol di dalam perut. Tapi mereka jarang ngajak ngobrol ibunya. Padahal sebetulnya apa yang dirasa oleh sang ibu, dirasa juga oleh sang bayi. Oleh karena itu, yang pertama kali perlu diperlakukan dengan baik adalah sang ibu. Anaknya pasti jadi baik. Contoh yang paling konkret, kalau abah jalan-jalan ke mall, pasti yang dipegang tangan tuh anak kan? Bisa Nah, lompatan. betul. Kabur Itu tuh. yang kurang tepat. Kenapa? Yang harus dipegang tangan tuh adalah pasangan kita. Oh, hanya bisa belanja, bener. Nah, itu loh. Ya. Jadi, saya melakukan riset sendiri dengan anak saya, ya. Ketika kita mengekspresikan sebuah keromantisan, sebuah hubungan yang mesra di depan anak, maka yang terjadi adalah itu menular. Ya, maka dijamin sang anak tidak akan jauh-jauh dari kita. Contoh kecil aja, kalau kita lagi bercanda sama suami istri, anak kadang suka cemburu kan, waktu dia masih kecil dulu, ya. Ayah nggak boleh deket-deket sama bubu, misalkan, terus abah nggak boleh deket-deket sama ambu gitu kan. Iya, iya, Karena iya. dia merasa ingin jadi bagian itu. Makanya ketika abah sama istri bermesraan di mall, pegangan tangan ya, mungkin istri kita pegang lengan kita, dipeluk atau digandeng, maka dijamin anak nggak akan mau jauh-jauh. Anak tidak akan lari-lari berkeliaran. Anak makin dipegang tangannya, maka dia akan makin liar. Gak percaya? Pegang omongan saya. Silahkan buktikan sendiri. Kalau ke mall atau jalan-jalan kemana gitu ya, Anda fokus pada pasangan Anda. Ya, kecuali kalau anak Anda masih belum bisa jalan ya, masih usia setahun, setahun setengah, ya itu perlu digendong. Tapi tetap memperbaiki hubungan dengan pasangan itu secara otomatis memperbaiki hubungan dengan anak. Ya, nah jadi salah satu contoh yang bisa dilakukan ketika kita memperbaiki hubungan dengan pasangan adalah ya tadi kalau jalan pegangan tangan. Nah, pegangan tangannya itu ada, mungkin teman-teman bisa lihat ke kamera saya. Jadi pegangan tangan itu ada yang, Abah bisa dipin nggak video saya, Bah? Ini agak penting. Oke, kelihatan video saya? Oke. Kelihatan. Oke. Nah, contoh, kalau kita pegangan tangan, itu hindari pegangan tangan seperti ini. Oke? Apalagi kalau megang istri itu seperti ini. Ini kalau secara psikologis ada namanya pegangan kekang anjing. Ya. Nah, ini tidak boleh megangin. Bahkan megang anak pun nggak boleh seperti ini. Kenapa? Saya berani jamin ayah bunda memegang tangan anak seperti ini atau pasangan seperti ini, pasti ketika Anda sedang tidak baik-baik saja dengan pasangan. Salah satu bukti atau salah satu parameter bahwa hubungan emosional Anda sedang baik dengan pasangan Anda adalah Anda coba pegang tangan seperti ini. Oke, dengan pasangan. Yang sah ya, yang halal ya. Oke. Nah, karena ketika Anda seperti ini ada pegangan yang netral. Banyak hal yang bisa disembunyikan, tapi ketika Anda melakukan ini, ya, bahkan seorang istri bisa mengetahui
pasangannya itu ada will atau ada main sama yang lain hanya dari cara megang tangan ini, ya. Kalau ada yang pengen tahu, nanti kabarin saya. Saya akan kasih tahu tips-tipsnya. Sayang di sini aja ada laki-laki. Saya bisa-bisa disemprot nanti sama bapak-bapak ya. Jadi ini ada salah satu parameter hubungan pasangan suami istri itu dalam keadaan sehat atau tidak. Ya, parameter kalau pegangan tangan seperti ini. Karena ini adalah merupakan sebuah kondisi fisik atau sentuhan fisik yang memang kontrol dari hubungan suami istri, ya. Nah, yang pertama adalah pegangan tangan. Sekali lagi, hindari pegangan tangan seperti ini, adalah pegangan tangan netral, tapi usahakan seperti ini. Oke? Atau sang istri itu merangkul lengan atas sang suami. Jadi ngerangkul gini. Oke, nah itu salah satu bentuk menjaga hubungan suami istri atau hubungan dengan pasangan, ya. Nah, biasanya itu reaksi yang dirasakan atau yang terjadi itu menghasilkan chemistry atau tidak. Itu kuncinya di situ, ya. Jadi biasakan untuk selalu pegangan tangan ketika sedang berjalan dimanapun. Walaupun sedang bertengkar, paksakan, ya. Karena itu biasanya langsung cepat menetralisir selama pegangan tangannya seperti ini. Oke. Berikutnya adalah biasakan untuk bermain dengan pasangan. Entah itu main game, entah itu mungkin main monopoli lah, sering canda gurau lah. Dan termasuk di sini play game di sini adalah ada yang namanya pillow talk. Ya, jadi sebelum tidur 15 sampai 20 menit ngobrol. Tapi ngobrolnya itu jangan ngobrol masalah hari ini ngapain aja. Jangan, justru obrolan yang receh. Bukan keluhan, bukan curhat, tapi betul-betul obrolan receh lah, bercanda, heureuy gitu kan, ngebahas-bahas yang ringan aja gitu kan, gitu. Ya asal jangan ngegibah juga ya. Tapi hal-hal yang ringan, hal yang receh. Terus pastikan Anda para suami perlu punya stok gombal yang banyak. Ya, perlu punya stok gombal yang banyak. Nah, di Pillow Talk ini, walaupun kesannya tuh ibaratnya Anda referensinya entah itu dari TV lah atau dari apapun, walaupun Anda bilang itu receh, tapi bagi seorang istri ketika Anda menggombal, walaupun istri tahu Anda sedang menggombal, it feels good. Tanya silakan sama sama ibu-ibu yang hadir di sini ya. It feels good. Ya. Kita bilang, aduh istri saya kok cantik banget hari ini gitu kan. Coba bubu majunya agak munduran ke belakang. Kenapa? Karena cantiknya kelewatan. Hal receh kayak gitu tuh, aduh Masya Allah, itu efeknya luar biasa sekali. It will put smile in her face. Ya, akan melakukan senyuman ringan, walaupun itu receh tapi trust me, it works. Ya, dan tapi lakukan itu di saat pillow talk. Biasakan untuk ngobrol, itu termasuk dalam masalah play game, ya. 15 menit sampai 20 menit, jangan langsung tidur, tapi ngobrol dulu, ya. Berikutnya adalah date night. Nah, minimal sebulan sekali, ajak istri itu makan di luar, ya. Walaupun cuman makan nasi padang di teras, itu kan udah makan di luar ya, gitu. Jadi ini bagian untuk merasa dirinya diperlakukan istimewa. Kenapa sih Pak Wid dari tadi kok fokusnya pada suami? Ya karena masalah suami yang akan dihisab nanti. Ya, suami yang perlu ngasih nafkah batin sama istri. Nah, salah satu nafkah batin yang penting adalah menjaga chemistry antara suami dan istri. Itu adanya date night, ya, seminggu sekali atau sebulan sekali keluar rumah. Dan itu adalah bagian daripada ibadah. Kenapa? Karena kita melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, yaitu memberikan nafkah batin, yaitu kebahagiaan, memberikan pendidikan, pemahaman yang lebih baik tentang agama, maupun tentang hal-hal sifatnya dunia. Nah, date night ini itu tidak hanya untuk pasangan, tapi untuk anak pun sama. Nah, banyak orang tua yang beranggapan gini, oh saya ada kok date night, misalkan kita makan di luar seminggu sekali. Itu bukan waktu yang berkualitas, itu waktu keluarga. Pada akhirnya kita akan asik dengan urusan masing-masing. Satu meja ada 4 orang, 2 anak, suami istri, semuanya pegang HP. Itu bukan date night,
ya, itu hanya makan bareng, bukan waktu yang berkualitas. Beda sekali ketika waktu bareng-bareng ada waktu khusus, tapi ada juga waktu khusus Anda sang suami memperlakukan ada pasangan, ada waktu dengan istri, ada waktu dengan anak pertama, ada waktu dengan anak kedua. Dirutinkan, eh, para suami punya 3 pilihan. Bisa tiap hari, cukup 15 menit. Ya, kalau untuk istri 15 menit ngobrol sebelum tidur atau pillow talk. Kalau untuk anak-anak 15 menit antum dengarkan baik-baik cerita sang anak. Anak berceloteh seperti apapun, Anda dengerin. Fokus sama dia, nggak megang HP, benar-benar fokus. Lalu respon dengan baik. 15 menit itu Anda seolah-olah dia satu-satunya manusia yang ada di muka bumi yang bicara. 15 menit kalau mau tiap hari. Ya, karena waktu sang ayah, figur ayah itu sifatnya kualitas, bukan kuantitas. Kalau figur ibu itu sifatnya kuantitas, bukan kualitas. Ya, tidak ada kan referensi bahwasanya sang anak perlu quality time sama dengan sang ibu. Nggak ada. Kenapa? Karena ibu memang mengurus anak dari isuk jedur sampai sore jeder gitu kan ya. Dari mulai bangun sampai tidur lagi sama ibu. Sehingga ibu kebayang akan kesedot energinya kalau fokusnya pada kualitas. Kalau ibu itu pada kuantitas. Tapi kalau ayah itu pada kualitas. Nah, pilihannya 3. Bisa tiap hari, bisa seminggu sekali, atau bisa sebulan sekali. Kalau tiap hari cukup 15 menit, kalau seminggu sekali cukup setengah jam. Nah, dalam setengah jam ini ngapain aja? Ada beberapa referensi. Salah satunya adalah mungkin cuci mobil bareng, kalau punya mobil ya. Kalau nggak punya mobil, nggak usah maksakan. Bisa cuci piring bareng, bisa masak bareng. Nah ini nih, salah satu tips. Para ayah belajar masak deh. Ya, karena kalau ayah yang masak, beda rasanya ketika ibu yang masak. Walaupun ayah yang masak nasi goreng rasa nano-nano, tapi akan beda rasanya ketika seorang ayah yang masak. Ya, ibu itu walaupun masak enak banget, anak kadang-kadang suka kurang mengapresiasi ya, karena saking seringnya, karena setiap hari ibunya masak. Tapi ketika sang ayah masak, beda. Masa kadang-kadang ibu suka cemburu ya, giliran ayah yang masak aja, anak senang banget. Nah gitu, padahal cuma ceplok telur misalkan gitu kan. Nah, ini bisa dengan cara tadi ya, nyuci mobil bareng, motong rumput bareng, bisa juga masak bareng, atau misalkan main lempar tangkap bola. Main lempar tangkap, bisa bola basket, bisa bola tenis, ya. Disarankan sih memang idealnya bola tenis kalau anaknya usianya antara 5 tahun sampai 10 tahun. Itu melatih motorik halus, melatih motorik kasar, dan yang paling penting melatih trust dan menciptakan bonding antara ayah dengan anak. Mau itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Nah, nanti kalau lebih spesifik seperti apa dosisnya, lalu apa tindakan perlakuan idealnya, saya menyarankan putra-putrinya di Grafo atau agar kita tahu potensinya seperti apa, komunikasinya seperti apa, gaya belajarnya seperti apa, fokusnya di bahasa ayah atau bahasa ibu, ya. Nah itu dia. Kalau mau sebulan sekali, itu adalah cukup 1 jam minimal. Nah untuk yang sebulan sekali ini nggak boleh dalam lingkungan rumah, harus keluar rumah. Contoh misalkan pergi mancing ke kebun binatang jalan-jalan, hiking, camping, pokoknya di luar lingkungan rumah. Nah, ayah boleh pilih. Boleh nggak Pak tiga-tiganya? Nggak boleh. Harus pilih salah satu yang dikomitmenkan. Ya, karena bahasa ayah adalah bahasa kualitas. Termasuk kalau mendongengkan nih. Kalau misalkan 15 menitnya itu mau dipakai buat mendongeng, itu tidak boleh tiap hari. Ya, cukup maksimal dalam seminggu itu 2 kali. Ya, ayah mendongengkan untuk anaknya. Ya, tapi kalau setelah oleh ayah, boleh nggak ibunya ngedongengin? Boleh, tapi dosis ayah harus ada. Nah, di sini ayah bisa opsinya 2 kali atau sampai 3 kali dalam seminggu. Tidak disarankan setiap hari sang ayah mendongengkan buat anak-anaknya. Ya. Lalu berikutnya adalah cuddling and kissing. Banyak orang tua, apalagi yang muslim, merasakan bahwasanya
pelukan, bermesraan di depan anak itu tabu. Itu enggak sama sekali. Rasulullah SAW adalah termasuk pribadi yang sering mencium anaknya. Bahkan sampai ada hadis bahasanya, ciumlah anak-anakmu agar Allah jangan sampai kalau kamu tidak melakukan itu, Allah mencabut rahmat darimu. Ya, maka dari itu, nah banyak orang tuh khawatir kalau kita kissing di depan anak, ya kissingnya juga jangan kissing yang ya itulah ya dewasa, tapi lebih ke kecup kening, kecup pipi, kecup bibir, itu perlu diperlihatkan di anak. Yang nggak boleh itu anak lihat ciuman yang bukan muhrim, itu yang haram, itu yang nggak boleh. Tapi ketika anak melihat ibu dan ayahnya melakukan itu, maka itu akan memberikan sebuah bonding dan trust. Dan dia ingin ada di lingkungan itu, karena cinta itu menular. Ya, ketika anak bisa merasakan chemistry antara sang ayah dan sang ibunya begitu kuat, maka dia ingin jadi bagian daripada itu, sehingga dia akan melakukan apapun untuk menjadi bagian daripada chemistry itu. Ya, cuddling dan kissing adalah satu hal yang wajibun bin kuduun. Ya, jadi perlu dilakukan oleh sang ayah dan sang ibu di depan anak. Sesering mungkin, tidak ada kadar maksimal. Nah, tambah lagi gini, banyak kan orang tua kita, sang ibu ketika cium tangan itu ke suami ya, ibu mencium tangan, istri mencium tangan pada suami. Nah, coba ditambahkan sekarang, ketika, ini kebiasaan yang saya lakukan ya, ketika tangan saya dicium sama istri, saya cium balik tangan istri. Anak saya pun sama, ketika anak saya cium tangan saya cium balik tangan anak saya. Plus kasih bonus kecup kening atau kecup kepala. Nah, itu adalah bagian daripada bonding, bahasa-bahasa yang non-verbal yang akan memperkuat chemistry di antara pasangan maupun dengan anak. Jadi cuddling dan kissing itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa yang perlu dijaga oleh orang tua, ya, dan pasangan khususnya. Nah, terakhir adalah bagi para ayah dan untuk para ibu, berbicaralah dengan lembut. Salah satu hal yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketenangan. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjanjikan kebahagiaan. Silakan dicek di Quran, tidak pernah ada satu kata pun yang mengatakan kebahagiaan. Allah cuma menjanjikan semoga engkau menjadi orang yang beruntung dan pribadi yang tenang. Ya. Nah, oleh karena itu, salah satu ciri orang yang tenang itu bicaranya lembut. Rasulullah SAW adalah orang yang paling tenang yang kita kenal, yang akan menjadi rujukan kita. Maka beliau bicara selalu tenang, selalu berbicara lembut. Talk softly. Talk softly itu bukan berbicara pelan, tapi lembut. Ya, nggak pakai lemah, lembut. Yang lebih ideal lagi adalah Anda lembut ketika Anda marah. Salah satu contoh treatment yang saya lakukan pada anak saya. Ketika saya marah sama anak saya ngomong gini, dasar ya anak soleha, cantik, bager, kesini. Nah, anak tuh konslet langsung. Hah? Ini bingung dia. Ini yang tadi marahin atau dipuji gitu kan. Nah, si konslet itulah saat kita betul-betul sedang mendoktrin si anak bahwa kita punya bonding. Ya. Nah, yang akan kita musuhi itu adalah perilakunya, bukan individu anaknya. Ya, jadi terakhir adalah salah tips untuk memperbaiki hubungan dengan pasangan adalah berbicara lembut. Bukan lemah lembut, tapi berbicara lembut. Talk softly. Ya, dan bukan pelan juga. Ya, talk softly itu tipsnya adalah latihan berbicara nada rendah dan bergelombang. Seperti yang sedang saya lakukan sekarang. Nada rendah dan bergelombang. Maka figur ayah akan jauh lebih punya potensi untuk bisa melakukan ini. Kenapa? Karena ayah basicnya sudah nada suaranya rendah. Ya, ngebas. Tinggal ditambah bergelombang. Gitu kan? Contoh gini lah, kalau sang suami kalau lagi happy banget, lagi manja banget sama istrinya, pasti manggilnya kan, yang, sayang, gitu kan? Waktu kita kecil dulu, ingat nggak kalau nyampar anak? Anton, urang ameng, gitu kan? Digelombangkan dan ada suaranya rendah. Nah, kenapa? Karena itu sedang berkomunikasi dengan otak.
Jadi kalau Anda ingin berkomunikasi dengan otak seseorang, maka biasakan nada suaranya minimal bergelombang. Perhatikan pada MC. Makin tinggi levelnya, misalkan MC protokolnya kepresidenan. Pastikan gini, hadirin sekalian, diharapkan berdiri, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selalu gitu, rendah bergelombang. Di situ ada menunjukkan firmness, keutuhan, wibawa, kekuatan, afirmasi, dan juga berkomunikasi langsung dengan otak. Makanya biasakan ada suara bergelombang. Nah, kunci nada suara bergelombang inilah yang membuat para ibu paling susah ditaati sama anak. Karena kan ibu-ibu suaranya, mohon maaf dengan tidak mengurangi hormat saya, cempreng kan? Anton, kamu tuh otak udah nggak bisa, langsung shutdown. Makanya kalau Anda ingin berkomunikasi dengan otak seseorang, gunakan nada suara bergelombang. Walaupun isinya marah. Kan mama sudah bilang, mama tuh kesel sama kamu. Kamu tuh kenapa nggak pernah mau belajar? Nah, gitu kan? Jadi terus bergelombang. Maka anak akan menganggap itu langsung dengan otaknya berkomunikasi. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, terakhir adalah bagaimana Anda memperlakukan pasangan Anda, mendefinisikan karakter anak Anda. Anda kalau para suami khususnya, penekannya para suami. Kalau para suami ingin tahu alasan, kenapa sih anak saya kok kayak gini? Caranya gampang. Lihat cermin. Ya, karena cermin ini akan menunjukkan orang yang bertanggung jawab atas keadaan karakter anak kita. Jadi para suami di luar sana, para ayah, kalau Anda ingin memperbaiki karakter anak Anda, gampang. Perbaiki hubungan dengan pasangan. Perbaiki hubungan dengan pasangan. Nah, hadirin ikhwan akhwat fillah, betapa kuatnya figur ayah yang saya katakan tadi, figur laki-laki dalam hidup anak, dalam hidup sebuah keluarga. Ada sebuah frase yang mengatakan seorang ayah adalah pahlawan pertama anak laki-lakinya. Dan seorang ayah pula merupakan cinta pertama anak perempuannya. Nah, bagi para ikhwan yang ada hari ini, tanggung jawab besar ada di tangan kita. Tanggung jawab besar ada di tangan antum. Generasi kita saat ini adalah generasi, sayangnya generasi yang fatherless, kehilangan figur ayah. Oleh karena itu, melalui Donrat saya berharap bahwasanya para ayah tidak hanya mengejar lewat aktivitas di luar rumah, namun lebih mampu menciptakan pondasi di rumah kita sendiri dengan berperan menjadi seorang ayah. Ya, karena di sini ayah itu bukan status, ayah adalah peran. Banyak kalau untuk punya status ayah, tinggal punya anak, dia sudah jadi ayah. Tapi yang mengambil peran ayah ini tidak mudah. Nah, sayangnya kabar buruknya adalah untuk menjadi figur ayah tidak harus ayah kandung. Nah, ini yang bahaya. Ketika anak tidak memiliki figur ayah di rumah, maka dia mencari figur ayah di luar. Kalau Anda menemukan anak SD perempuan sudah punya pacar, sudah mulai pacaran, tanda dia tidak punya bahasa ayah. Dia kekurangan figur ayah. Dia tidak mendapatkan dosis bahasa ayah yang ideal. Kalau Anda melihat ada anak laki-laki kurang percaya diri, nggak punya semangat, nggak punya kemauan, nggak punya cita-cita, males, mager, tanda bahwa dia kekurangan figur ayah. Ya, anak laki-laki lebih senang main balapan, main motor, tanda bahwa dia kekurangan figur ayah. Kenapa? Karena dia memilih figur ayah di luar sana. Perempuan, anak kecil, perempuan memilih figur ayahnya adalah pacarnya. Laki-laki, gengnya atau kakak kelasnya. Nah, inilah betapa krusialnya peran ayah. Makanya di Quran tidak ada surat Ar-Rijal, karena dalam untayan Quran dari mulai Al-Fatihah sampai Anas, fokusnya lebih banyak pada laki-laki sebagai peran utama menentu atau pembuat pondasi di keluarga. Nah, untuk selanjutnya ini akan saya simpan untuk sesi berikutnya.
karena berhubung waktu, parantosnya relek ya, sudah jam 6, matahari sudah terbit, dan sudah bangun. Saya akhiri saja dengan sebuah quote ya. Ini adalah quote yang luar biasa sekali. People don't buy what you do. People buy what you believe. Orang tidak akan melihat apa yang Anda lakukan, tapi orang akan melihat apa yang Anda percayai. Ya, mau berapa banyak pun sholat tahajud yang Anda lakukan, saum Senin Kemis, saum Daud, ya, sholat wajib, sholat rawatib Anda kerjakan, kalau Anda belum bisa berbicara lembut, Anda belum percaya, belum Anda punya iman. Bukankah sholat itu menjauhkan perbuatan keji dan munkar? Salah satu ciri jembatan utama bahwa seorang itu tidak melakukan perbuatan keji dan munkar adalah dia berbicara lembut, salah satunya. Ya, sekali lagi, people don't buy what you do, people buy what you believe. Karena ketika kita mempercayai sesuatu, meyakini sesuatu, dan jadi keyakinan yang luar biasa mendarah daging, kita tidak perlu meminta orang melakukan sesuatu. Orang akan terinspirasi. Seperti halnya saya di Dunrat, saya sangat terinspirasi baik oleh Kang Dani, oleh Abah, Kang Dea, Uda, dan rekan-rekan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan ada sumber inspirasi saya. Karena saya yakin orang-orang yang ada di dunia akhirat, di Dunrat ini adalah orang-orang yang punya belief. Nah sekarang yuk kita tanamkan belief itu dalam kehidupan kita di rumah tangga, khususnya dalam hal membesarkan putra-putri kita. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih kepada Kang Wiwid yang begitu banyak sekali ilmu yang kita dapat di pagi ini. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan kita serap ilmunya dan lalu amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Begitu mudah dan bisa dipraktekkan itu kan ya, nggak terlalu susah sebetulnya mah. Jadi otak egoisnya kita redam dulu dan kurangi ya begitu ya. Jangan sampai egoisnya didominankan gitu ya. Begitu. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita sudah jam 6:10. Ini ada waktu kan sekarang hari Rabu ya, harinya banyak yang kerja juga, jadi ada Teh Ari nih yang bertanya bagaimana seharusnya seorang ibu secara bijaksana mendidik anak laki satu-satunya yang berusia dewasa 17 tahun yang sudah ditinggal figur ayah sudah lama. Kadang karakter kepribadian anak berubah-ubah, maksudnya mungkin masih usia labil. Bagaimana mensiasati seperti itu Kang Wiwid? Terima kasih kepada Teh Ari, dan ini pertanyaan terakhir, jadi buat pertanyaan selanjutnya mungkin buat kajian selanjutnya ya Kang Widya. Sekarang waktunya udah mepet gitu ya. Silakan Kang Widya. Waktunya KCM, Mbah. Betul. Silakan Kang Widya dijawab. Untuk Teh Ari, jadi gini, dalam membesarkan anak itu tidak ada yang namanya rumus sapu jagat. Jadi ketika bagaimana cara bijaksana, maka satu hal yang bisa saya pastikan bahwasanya maka sang ibu itu harus meminjam bahasa ayah. Nah, seperti apa bahasa ayahnya? Mohon maaf, saya perlu tahu dulu karakter putranya seperti apa. Karena jangan sampai salah dosis istilahnya, gitu kan. Kebetulan keilmuan yang saya berikan adalah ilmu terapan, jadi yang bisa dilakukan secara aplikasi. Sehingga saya perlu tahu dulu karakter anaknya seperti apa, figur tokohnya seperti apa, sehingga saya bisa tahu dulu intelektualnya seperti apa, bahasa komunikasinya seperti apa, ada trauma atau tidak, dosis bahasa ayahnya sampai level mana, usia anak berapa tahun, itu sangat berpengaruh kepada solusi yang bisa direkomendasikan. Karena ini pertanyaannya mohon maaf sangat umum sekali gitu kan, karena banyak nih. Bijaksana dalam apa dulu? Mengarahkan cita-cita, dalam membentuk karakter sehari-hari,
kebiasaan dalam membantu dia mencapai tujuan kan tuh banyak sekali. Gitu, Teh Ari. Jadi saya sarankan, rekomendasikan untuk putranya di Grafo, agar bisa lebih detail nanti, Teh Ari bisa konsultasi. Itu barangkali. Teh Ari ya, mudah-mudahan tidak puas. Itu aja barangkali, Bah. Siap, Kang Wiwid. Alhamdulillah, terima kasih atas jawabannya. Semoga TRI tentunya tidak puas dan selalu merasa kurang dan belajar terus tentang ya itu dia pokoknya. Ya TRI, silakan Japri selanjutnya bagaimana. Jadi harus ada data dulu ya sebelum menjabri datanya tadi yang disampaikan oleh Kang Wiwid. Apa-apa aja karakternya, kebiasaannya atau apanya gitu. Jadi pas ngobrol tuh enak begitu ya. Jadi sahabat sekalian, jika ada yang mau konsultasi tentang keluarga ataupun karyawan atau apa aja, silahkan hubungi Kang Wiwid, bisa di Japri atau dijadwalkan begitu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah di penghujung acara. Sekarang sebelum kita berakhir, mari kita berdoa dulu. Akan dipimpin oleh Kang Haji Dea. Kang Haji silakan dipimpin doanya untuk penutup kajian kali ini. Masya Allah. Jazakumullah khairan katsiran buat Kang Wiwid yang sudah memberikan ilmunya. Amin. Ilmu yang dahsyat dan insya Allah manfaat yang jelas harus diamalkan ya, itu yang penting sebenarnya. Dan mungkin sebenarnya biasa tapi karena kita jarang melakukannya sehingga menjadi sesuatu yang luar biasa kalau kita menerapkannya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyul, ya Qayyum, ya Razzaq, ya Ghafurul Hakim. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Rahman ya Rahim, bimbinglah hati kami agar kami senantiasa selalu ada di jalan melaksanakan perintah-Mu, menjaga larangan-Mu. Ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa kami. Tempatkanlah ayah dan ibu kami di akhirat kelak bersama orang-orang yang Kau beri nikmat. Ya Rahman ya Rahim, muliakanlah kedua orang tua kami. Muliakanlah pasangan hidup kami. Muliakanlah anak dan keturunan serta cucu-cucu kami. Ya Rahman ya Rahim, muliakanlah sahabat-sahabat kami. Tunjukkanlah kepada kami bahwasanya yang benar itu benar, yang salah itu salah, yang haram itu haram, yang halal itu halal, yang baik itu baik, yang jelek itu jelek. Ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa kami. Bimbinglah hati kami agar kami senantiasa selalu ada jalan. Ya Rahman ya Rahim, berilah kami kehidupan yang damai, kehidupan yang saling mengingatkan untuk kedamaian, kehidupan yang saling mengingatkan untuk kebenaran. Ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa kami. Bimbinglah hati kami agar kami senantiasa selalu ada jalan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sahabat sekalian, ada ini Kang Dani, silakan untuk informasi untuk minggu ini ke mana aja kita ada acara Dunrat atau bergerak, silakan Ya, diinformasikan. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran buat Kang Wiwid, materinya luar biasa sekali. Sepertinya minggu depan harus langsung dilanjut karena kalau terlalu lama nanti lupa, Bah. Ya. Iya, betul betul. Nanti dikondisikan lagi. Kalau bisa pada on time ya, biar waktu maksimal ketika jam 5 subuh sudah start. Jadi bisa ada tanya jawabnya lebih puas. Informasi ini sedikit menyapa dulu, ada sahabat-sahabat kita dari yang lain baru bergabung. Alhamdulillah ada Teh Wida, alhamdulillah bisa silaturahim. Ada Kang Zaini ini dari Sharing Happiness, Masya Allah, tabarakallah. Kemudian ada teman-teman yang lain, ada Teh Kartika, kemudian ada Bunda Karel ini dari Subang kalau nggak salah, Teh. Luar biasa nih, ada orang Subang ya.
Informasinya hari Jumat ini kita kolaborasi berbagi makanan sama Mak Yangfa, kemudian sorenya kita ikhtiar, ini sekarang saya bertemu sama Ustadz Rizaldi, kita ikhtiar ke silaturahim ke Ciwidey ya, sekalian kita donasi profit dari bergerak. Ustadz Rizaldi mau menyiapkan spesial kopi Ciwidey ini buat sahabat-sahabat Dunrat yang mau berangkat ke sana, karena sekaligus ini silaturahim, kita sudah lama tidak mengontrol bergerak di Ciwidey. Jadi kita ikhtiarkan yang mau sambil main ke Ciwidey sorenya, setelah pagi-paginya kita ikhtiar dulu masak dan makan bersama di lapaknya Mak Yangfa, nasi mandi yang akan kita masak sekarang Pak Haji, tapi mandinya belum kambing ya, soalnya kambingnya belum ada suplai dari Bos Gufla ini, jadi masih saya Ini sudah kondisikan menyiapkan. ayam lah ya. Jadi itu saja barangkali nanti kita eksekusi. Kemudian hari Sabtunya kalau jadi kita bertemu sama Ustadz Uus dan Ustadz Alam di Bekasi, kalau jadi insya Allah kita silaturahim lagi ke Bekasi buat evaluasi 1 bulan berjalan, 2 minggu berjalan, alhamdulillah repeat ordernya ini sudah yang keempat kalinya Pak Haji semua, jadi totalnya sudah mau di angka 2.000 pieces burger ini ya, hanya dalam hitungan 2.000 Semoga 2 minggu, istiqomah. alhamdulillah. Itu saja mungkin sekali lagi Siap. salam buat semuanya, semangat bergerak, dan jangan lupa dipoto dulu sebelum kita Siap. tutup. Kang Wiwid di close dulu itunya. Kita dibuka dulu semuanya ya. Dibuka dulu. Ini informasi untuk hari Rabu jam 9 KCM. Alhamdulillah kita masih di masjid di Cibaduyut ya. Insya Allah mungkin hari terakhir ini hari ini, karena keraknya begitu bandel sekali, kandel dari semenjak didirikan sampai sekarang itu belum pernah digosok masjidnya, Masya Allah. Foto dulu Siap, kita foto dulu ya. Sahabat sekalian, siap. 1, 2, 3. Waduh, Kang Hadi, Masya Allah, itu nih gagah gitu, pengantin. Masya Allah. Siap, kita cek. Mantap. Ini original nih. Tukang somai, Aduh, karena somai. Alhamdulillah, terima kasih Kak. Ini ya dunianya emaknya, sama-sama ya Ibu. Terima kasih juga kepada sahabat sekalian yang sudah Bunda Karel yang sudah ikut kajian. Nanti dilanjut di grup semuanya, mohon pamit. Kita tutup kajian ini dengan membaca hamdalah bersama-sama dan baca doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk hari Sabtu siapin untuk sahabat sekalian di pin ya, hari Sabtu kajian edisi Sabtu itu Kang Haji dia. Yang insya Allah yang lainnya nanti akan menyusul Kang Pak Haji Nurdin, terus Pak Haji siapa tadi teh? Kang Agung ya, Kang Ustadz Agung. Yasir. Kang Ustadz Agung Rahman nanti di Japri ya, siap-siap. Kang Haji Nurdin siap di Japri ya, Pak Haji. Nanti buat kajian yang kosong nih, banyak jadwalnya kosong buat bulan Januari. Alhamdulillah ini bulan Desember sudah full booking. Nah, kemarin qadarullah hari Sabtu sekarang Ustadz Sarang Ustadz Rizaldi tidak bisa mengisi, jadi kosong nih hari Sabtu. Harusnya jadwal Kang Haji itu di akhir bulan Desember, dikarenakan Bapak Ustadz 2 ini ada halangan, jadi wayahna dipajukan. Nah, begitu. Terima kasih sahabat sekalian, selamat bergerak dan semoga Allah memberkati kita, langkah-langkah kita di pagi dan sampai hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bergerak dunia akhirat. Semangat.